Hello everyone, kembali lagi bersama saya Aurelia Edonero dalam video bagaimana cara menentukan standard deviation. Nah teman-teman, pada video sebelumnya saya telah membahas tentang bagaimana cara menentukan mean, median, dan modus. Seperti yang teman-teman ketahui, mean berarti nilai rata-rata, median berarti nilai tengah, dan modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu standard deviation. Standard deviation disebut juga simpangan baku. Nah, standard deviation merupakan standar yang menunjukkan kualitas dari mean, median, dan modus. Jadi, mean, median, dan modus ditentukan oleh standard deviation. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga telah menyediakan data dalam bentuk Excel, di mana terdapat data kode siswa, nama, dan nilai bahasa. Jadi di sini data-data yang kita siapkan sama seperti pada video bagaimana cara menentukan mean, median, dan modus. Setelah itu langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Setelah muncul seperti ini, arahkan kursor menuju variable view, lalu pada name kita isi KS yaitu singkatan dari kode siswa, NB yaitu singkatan dari nilai bahasa. Nah teman-teman, pada bagian ini kita melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada bagaimana cara menentukan mean, median, dan modus. Nah teman-teman, jika teman-teman belum mengetahui caranya, silakan teman-teman menonton kembali video sebelumnya. Oke teman-teman, jadi pada bagian label kita isi kode siswa dan nilai bahasa. Selanjutnya, arahkan kursor menuju align, lalu klik center. Di bawahnya juga center. Kemudian pada measure, pilih nominal dan scale. Setelah itu, arahkan kursor menuju ke data view. Setelah dari data view, di sini kita melihat ada KS dan NB, yakni kode siswa dan nilai bahasa. Maka kembali lagi kepada Excel. Nah, pada kode siswa di sini kita akan copy data-datanya. Kemudian akan kita paste di aplikasi SPSS. Maka akan seperti ini, teman-teman. Kemudian pada nilai bahasa lakukan hal yang sama. Kita akan mengcopy data nilai bahasa pada Excel. Lalu kemudian kita akan mem-paste-nya di aplikasi SPSS seperti yang kita lakukan pada kode siswa. Nah, ini telah di-copy ya teman-teman. Setelah itu paste di nilai bahasa. Nah, setelah tampilannya seperti ini, maka kita arahkan kursor menuju ke analyze. Pilih deskriptif statistik, lalu frekuensi. Nah teman-teman, karena di sini kita ingin menentukan nilai dari standard deviation, maka klik pada nilai bahasa, maka akan berpindah ke kolom sebelah kanan, lalu arahkan kursor menuju ke statistik. Nah teman-teman, di sini kita akan melihat perbedaan bagaimana cara menentukan mean, median, dan modus dengan bagaimana cara menentukan standard deviation. Jika teman-teman ingin mendapatkan nilai dari mean, median, dan modus, maka klik pada mean, median, dan modus. Namun karena di sini kita juga ingin mengetahui nilai dari standard deviation, maka klik standard deviation, lalu continue dan OK. Nah teman-teman, di sini kita menunggu outputnya, dan inilah outputnya. Terdapat frekuensi di mana dengan statistiknya pada nilai bahasa terdapat valid 20, missing 0, mean 82,75, median 85, modus 85, dan standard deviation-nya 5,72966. Jadi teman-teman, berdasarkan data ini maka standard deviation-nya setara. Kemudian pada nilai bahasa, pada valid 75 terdapat 5 frekuensi dengan 25% dan valid persen 25, juga kumulatif persen 25. Pada valid 80 terdapat 4 frekuensi
20%, valid persen 20, kumulatif persen 45%. Lalu, pada valid 85 terdapat 6 frekuensi dengan persen 30, valid persen 30, dan kumulatif persen 75. Kemudian, pada valid 90 terdapat 5 frekuensi, 25%, valid persen 25, dan kumulatif 25. Sehingga menjadi total frekuensi 20%, 100%, dan valid persen 100%. Oke teman-teman, jadi ini hasil dari standard deviation. Nah, sampai di sini video untuk pembahasan tentang standard deviation. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk